Minum dulu. Ketua Pilu, saya melihat ini kurang sehat ini malam. Dinja jual kakinya. Rija juga. Bisa aku juga injak kakinya pada waktu. Ada di sini ada bijak gosok. 1, 2, 3. Alumni bicara. Tes mic dulu Pak Dewan. Cek 1 2 3 2 insyaallah menang ya. 3 nah. Coba Cek 1. Iya. Kurang jelas. Cek 1. Alhamdulillah. Ternyata hadir pada ini malam Pak Dewan dari P3, tim api, tapi baju merah dia pakai. Kota-kota merah. Tapi hatinya hijau. Oh, hatinya hijau. Ini lebih lagi, Dilan. Oh, kotak-kotak kecil. Jelas simbolnya. Kalau tim Adama jelas partainya Nasdem. Ini simbol Dilan. Oh begitu. Mungkin kita tanya dulu Pak Dewan. Siap. Pak Dewan, langkah apa untuk memenangkan Adama? Jadi ada beberapa langkah yang kita lakukan ini untuk pemenangan Dilan. Ya. Jadi pertama adalah struktur tim yang kita maksimalkan, apalagi di struktur partai. Kalau struktur partai kan memang kita sudah siap dari awal. Artinya tanpa pemenangan pilkada pun pilkada wali kota ini struktur kita sudah siap. Karena kan namanya struktur partai pasti dari awal sudah ready. Tinggal dimaksimalkan karena kan DPRD kita hanya sebatas 1 orang per. Tapi untuk per hari ini kita maksimalkan sampai di tingkat RT itu bisa sampai 10. Jadi semua anggota Dewan yang ada di Makassar ini sesuai dengan dapilnya semua, bekerja semua. Siap. Kita punya tanggung jawab masing-masing di dapil. Jadi kalau pendapatnya P3 apa yang harus dilakukan? Kami sudah melakukan tahap-tahap dan fase-fase yang sudah selesai semua. Sampai hari ini kami sudah tidak bicara soal saksi. Sudah selesai semua. Seksi saja. Insya Allah dari 2.390 TPS orang-orang kami sudah disiapkan semua dan siap tempur pada tanggal 9 Desember. Jadi langkah-langkah kami sebagai partai pengusung di tim Api Rahman ini sudah sangat solid sekali. Berarti mau bertempur dengan dia dengan Adama ini? Tidak secara langsung ya, tapi bagaimana teknisnya kita untuk mengambil hati dari masyarakat. Insya Allah apa menjadi keinginan kita ke depan tanggal 9 Desember P3 siap sampai akhir di TPS nanti ke depan. Tim Dilam minum kopi dulu bos. Jangan juga terlalu jangan. tegas. Saya lihat tegang sekali. Terpola-pola. Begitu ada mah dengan masih api. panas sih. Tidak, ini gula tadi yang tumpah ke kopi saya ini kan api jadi agak pahit. Oh begitu sih. Agak pahit. Seandainya ting ada yang kasih gula mungkin agak manis. Wih, baracun saya. Lebih pahit aja jadi obat kepada manis jadi penyakit. Wih, itu kau Ya, coba-coba. ya. Apa aksinya Dilan ini untuk memenangkan Dilan? Kebetulan saya baru saja pulang dari membekali tim Korlu khususnya di Majene Parang Induk dan Usung. Ya. Jadi infrastruktur yang Dilan sudah persiapkan itu sampai di tingkat kelurahan sudah komunitas sudah ada di tingkat kelurahan itu hampir memenuhi persyaratan untuk memenangkan Dilan. Artinya di setiap TPS, contoh misalkan di Majene Parang 14 TPS dikepung oleh 14 komunitas. 14 komunitas ini terdiri dari setiap komunitas itu ada strukturnya. Ya. Sehingga perhitungan satu komunitas saja datanya kita ambil per 3 KK itu sudah bisa menghasilkan di tingkat kelurahan ini. Contoh tadi Majene Parang. Pemilih di sana itu kurang lebih 4.900. Banyak ya. Nah, target di sana kita cuma 2.500, berarti kan hanya 3 karena 14 komunitas yang bekerja di sana. Jadi satu TPS dikepung oleh 14. Jadi ada saksi di dalam, ada saksi bayangan, ada menempel lagi saksi bayangan. Berdasarkan DPT.
berdasarkan DPT. Memang Makanya baik sekarang ini cross checknya DPT. DPT ini mahal sekali keluar ini, mahal bayar untuk mendapatkan DPT. Jadi itu juga yang karena tadi kebetulan saya punya tim fotokopi, memang sekarang fotokopi juga 1.000 per lembar. Luar biasa mahalnya. Jadi memang sektor real juga bergerak. Apakah bagian daripada serangan pajar itu fotokopi? Bagaimana menurut Anda, Pak? Saya pikir kalau terkait dengan itu DPT adalah kepentingan untuk pendataan. Jadi market kita untuk turun itu kan butuh memang data. Apalagi jangan sampai kita merekrut orang yang tidak memilih. Kan sama saja dengan Lacoste lagi ceritanya dari Koso lagi kita kalau misalnya kita setengah mati merekrut tiba-tiba dia tidak punya data pemilih kan, makanya kita butuh DPT itu untuk mencocokkan, mensinkronkan data yang kita rekrut dengan DPT yang ada. Oke, Pak Dewan, Siap. bisa perkenalkan dirinya dulu. Baik. Saya dari tadi ini kita minum kopi tidak ditahu Betul, nama betul. jelasnya Siap, siapa. Iya. Bisa perkenalkan Baik, Pak Dewan. nama saya Supratman, anggota DPRD Kota Makassar, kebetulan berada di Komisi A dan posisi sebagai Ketua Komisi A. Sudah berapa periode jadi anggota 2 Dewan? periode. Wah, luar biasa. Alhamdulillah. Berarti sebelah kiri saya 2 periode, sebelah kanan saya 2 periode, masing-masing beda komisi, di tengah saya 5 periode. Iya. Di tengah-tengah itu membantu anggota dewan. Iya. Selalu memenangkan calegnya ya. Iya. Jadi kalau menurut tadi P3, biarkan dia pakai baju merah tetapi hatinya hijau untuk aktif. Langkah apa lagi setelah sudah mendapatkan DPT ini Pak Dewan? Kami sisa mensinkronisasi data-data dari tim kami relawan kami itu kurang lebih 397 dan alhamdulillah per hari ini bertambah lagi kurang lebih 7 termasuk relawan Ka'bah. Kami sudah membentuk relawan Ka'bah baik tingkat DPW, DPC, pimpinan anak cabang sampai ranting sudah menyatukan sikap. Tadi kami habis rapat alhamdulillah tadi saja sudah terkumpul data dari relawan Ka'bah itu kurang lebih 10.000 sudah terkumpul dengan struktur yang lengkap by name, by address, by handphone. Berarti hanya P3 yang bekerja di Semua bekerja maksimal karena kami difokuskan ke semua partai kami pendukung itu di Pak Api Rahman itu 3 pengusung. 3 pengusung. Jadi Partai apa saja itu Pak Dewan? Demokrat dengan 6 kursi, kami P3 5 kursi, Perindo 2 kursi dan 1 partai pengusung yaitu pendukung itu partai PSI. Kalau Ketua Bapilu Hanura, berapa partai yang mendukung Dilan? 3. Jadi Dilan itu ada PDIP, Hanura, PKB. PDP sampai Pak. Tapi ini kan ya itulah tadi bisa saja kan dibalik lagi. Jangan sampai hatinya juga ikut. Iya. Karena saya lihat simbolnya ini Dilan Karena ada bagian ke dia. dari simbol ya. Kota-kota ya. Ini Setahu kan- saya dia Jokowi kalau begini. Tapi memang P3 adalah pendukung dari Jokowi. Betul ya Pak Dewan ya? Siap. Seharusnya pertemuan-pertemuan begini harus juga hati-hati memakai simbol. Ini kan terpublish keluar. Jangan sampai kau bilang hatimu gitu, tapi bajumu juga ternyata simbol lawan. Bisa multitaplis ya. Ya, Multitafsir ya. Pak Dewan ini mengikuti gambar dinding bos, merah kota-kota. Ya, ini kan itu. simbol-simbol kemenangan semua. Iya, simbol-simbol kemenangan, simbol-simbol kemenangan ini malam ada di Dilan. Tembok ini kan, bajunya beliau. Beliau siapa? Ya anggota dewan yang terhormat. Pas lu Rusli bos, jangan coba-coba. Kalau menurut tadi kita Adama kan ini hampir semua bekerja masif. Adama, Dilan, Api, ya kan? Semua anggota dewannya dan partai pendukungnya bekerja secara masif. Tetapi bagaimana menurut tim Adama supaya demokrasi itu berjalan tanpa ada yang cedera? Saya pikir kalau demokrasi di Makassar ini kita sudah paham betul bagaimana, karena kan bukan kali ini kita berdemokrasi. Contoh kecil ini kita yang ada di sini, saya bertiga misalnya dengan pilihan yang berbeda, tapi kan komunikasi hubungan silaturahmi itu bisa berjalan dengan baik.
pertarungan adalah sebuah hanya pergerakan yang kita lakukan untuk memenangkan kandidat kita masing-masing. Tetapi kan hubungan silaturahim dalam pertarungan itu kan tidak bisa terputus. Nah, inilah fakta yang terjadi sekarang ini dengan canda tawa yang kita lakukan. Saya pikir ini adalah bagian dalam demokrasi yang baik. Tetapi kita berpikir ke depan bahwa ke depan ini ada hal yang menarik untuk Makassar. Bukan hanya sekedar memenangkan kandidat kita masing-masing, tetapi kan objek kita ketika harus memenangkan pertarungan adalah bagaimana melihat Makassar jauh lebih baik. Saya belum mendengar dari tim Adama bagaimana mengkomposisikan dan menempatkan ini anak-anak milenial yang memang lagi marak disinggung menyangkut masalah anak milenial ini. Jadi memang di tim kita ini ada beberapa struktur tim yang jalan, dan masing-masing struktur itu memang melakukan perekrutan terkait dengan milenial. Tetapi kita tidak ada struktur tim yang maksimal untuk masing-masing khusus untuk milenial, tidak. Tetapi di setiap tim itu pasti ada milenial yang kita perekrutan di situ. Contoh kecilnya misalnya di Partai Nasdem itu ada tim memang yang khusus untuk milenial yang melakukan pergerakan itu. Termasuk otomotif sudah ada perekrutan tim yang terkait dengan itu. Oh begitu ya, terkait masalah klub-klub motor, klub-klub mobil ini yang anak milenial. Kalau Dilan bagaimana terhadap milenial? Kalau Dilan memang ada wadah yang kita siapkan. Mulai besok kayaknya itu wadah untuk milenial. Jadi kita bentuk dalam. Tapi ngomong-ngomong ada ini habis kopinya. Tegang aja Pak. Ada masih Jadi Dilan itu membentuk karakter milenial dengan menyiapkan wadah. Wadahnya itu besok di minggu kedua, Rabu Kota-Kota. Rabu Kota-Kota itu memang diisi oleh kaum milenial. Jadi ada seninya, kemudian ada puisinya, kemudian ada podcastnya, ada gamenya. Di Rabu Kota-Kota itu multi milenial. Jadi Dilan memang yang paling maksimal bekerja untuk milenial. Oh begitu ya. Karena di situ ada Dilaners, Dilan muda gabungan di situ. Jadi kalau P3 Partai Pendukung dari APRI bagaimana menempatkan orang-orang yang buta aksara, yang cacat dengan badannya, bagaimana caranya P3 memberikan dia semangat untuk pergi ke TPS? Alhamdulillah kemarin Pak Api sudah live dengan sekolah luar biasa bisu. Dia pelajari bagaimana teknis untuk berbicara secara gerak badan. Alhamdulillah kemarin Pak Api sudah tersebar semua, sudah viral. Soal untuk teman-teman yang namanya yang kurang sempurna lah. Minum dulu. Jadi jangan terlalu takut di samping. Kayaknya ada tekanan dari samping kanan ini. Jadi Pak Api iya, jangan injak kakinya Pak Dewan. Kenapa kakinya? Oke, lanjut Pak Dewan. Kalau bicara soal begitu kita sudah paham. Hanya satu calon yang melakukan dan Anda bisa lihat di handphone Bapak itu sudah viral semua. Terkait masalah buta aksara semua atau sekolah luar biasa. Sekolah luar biasa sudah Pak, sudah dengan gerak badan, gerak tangan sudah Pak Api lakukan, dan alhamdulillah teman-teman yang merasa kekurangan dengan fisiknya itu mereka sangat bahagia sekali dengan didatangi oleh Pak Api. Kalau Anda Mak bagaimana? Saya pikir sama, cuman kan mungkin tidak terlalu terpublish terkait dengan kegiatan. Termasuk beberapa kegiatan yang mungkin tidak dilakukan oleh kandidat lain sampai harus masuk di rutan semua itu kita sudah lakukan semua. Bahkan untuk pergerakan sampai di situ, karena di rutan kalau tidak salah ada 6 TPS cukup besar pemilih di dalam, itu kita sudah lakukan. Ini untuk saudara-saudara kita yang ada di rutan di rutan ya. Kalau Dilan terkait dengan pemilih tidak normal cacat, memang kita siapkan tim. Jadi ada tim yang menjemput di rumahnya. Pakai ambulans? Pakai ambulans, pakai motor, ataukah tim KPPS yang dikoordinasikan oleh tim TPS. Jadi ada pegawai, ada petugas KPPS misalkan. Kalau misalkan pemilih ini
tidak sempat ke TPS, ada tim yang ngurusi itu. Kalau tim Adama, Siap. berapa capaian suara yang kita mau raih di dalam untuk menangkan Adama? Ya kan, kalau capaian pasti semaksimal mungkin, Pak. Sobat Semaksimal mungkin, kalau bisa 50% ke atas ya 50% Wah, ke atas. berarti sih yang berdua ini hanya 20% aja ya. Tapi kan kesimpulan yang penting menang. Berarti benar. Kalau P3, Pak Dewan. Alhamdulillah sampai hari ini kami dari Api Rahman sudah capai target. Dan alhamdulillah target itu kami akan raih sekitar 300.000 suara. Otomatis kalau kita lihat jumlah DPT yang ada sekarang kurang lebih 1 juta, dan pasti dan yakin ini kan musim penghujan dan masih 989,2 ya. ya, Hampir 1 juta. ini kan juga masalah COVID, jadi otomatis banyak warga juga yang masih was-was untuk datang ke TPS, dan saya yakin dan percaya paling banyak jumlah pemilih kita ini sekitar 65%. Jadi pencapaian kami, target kami itu sudah maksimal sekali sekitar 300.000. Terus Tim Dilan, bagaimana caranya masyarakat ini di dalam pandemi COVID ini agar dia ada keinginan untuk datang ke TPS untuk menghindari musibah seperti COVID ini? Kalau persoalan COVID-19 ini kan protap kesehatannya sudah jelas. Ya, minum dulu. Ketua Pilu, saya melihat ini kurang-kurang sehat ini malam. Dinja juga kakinya. Dinja juga. Dinja juga injak kakinya pada Dewan. Ada di sini ada bijak gosok. Jadi hampir semua kandidat merasakan hal seperti itu terkait dengan corona. Tetapi di tim Dilan itu memang kita maksimalkan bagaimana mengupayakan supaya masyarakat datang memilih. Jadi memang ada tim yang bekerja di wilayahnya masing-masing, menghimbau kepada masyarakat untuk datang. Terus tim Adama, bisakah ini tim memberikan sembako kepada masyarakat di dalam kondisi COVID ini? Kalau aturan PKPU apa? Bawaslu itu dilarang. Sekalipun masyarakat ini kelaparan. Sekalipun itu, karena ini kan semua kandidat akan takut melakukan karena diskualifikasi. Karena ini masuk tindakan pidana ke Kumdu, kemudian langsung diskualifikasi. Sehingga memang berat untuk kita lakukan itu. Persoalan iya, bertentangan sekali dengan keinginan masyarakat. Di satu sisi masyarakat ketika kita harus turun Tapi sosialisasi. kenapa kita injak kakinya itu? Kenapa Pak Dewan injak kakinya? Aduh, Pak Pilu. Ya, terus Di bagaimana? satu sisi ketika harus turun sosialisasi, masyarakat selalu bertanya, adakah? Oh ya, ada. Paling kita jawab ada, Mak. Wih, luar biasa Kan hanya jawabannya, seperti ya. begitu, Pak. Karena memang aturan regulasi ya. Itu yang lucu, Pak. Misalnya kan anggaplah begini, pembagian misalnya sarung yang atau apakah kerudung yang nilainya di bawah 60.000 kan bisa dilakukan. Ya. Kenapa kita tidak bisa lakukan para sembako pada nilainya juga hanya 35.000? Ya, Itu di yang bawah heran. dari yang Iya, ditentukan, 60.000 ya. Makanya saya pikir heran juga, padahal ini kan masa pandemi ini masyarakat sangat membutuhkan hal seperti itu. Apalagi kita mau masuk dalam new normal ini, menormalkan COVID terkait dengan pandemi ini kan mesti harus ada itu, termasuk UMKM yang harus kita mainkan. Berarti kita dalam hal ini, dalam pilkada ini kita juga serba salah ya. Serba salah, Pak. Kita mau memberikan sembako ke masyarakat yang mengalami bencana pandemi, di sisi lain aturan dilarang. Tapi mungkin ada metodenya Dilan. Nah, kalau Dilan memang dari awal dia tidak main dengan isu-isu begitu. Karena Dilan memang ya orang calon yang paling tipis lah dananya. Iya. Dilan. Artinya hal-hal seperti itu mereka anggap di luar kemampuannya. Begitu. Ya, lagian juga ada Atau regulasi. itu suatu politik seolah mengatakan bahwa tidak ada uangnya, nanti seragam pajak. Ya tergantung masyarakat yang menilai. Karena kan orang bisa terkecoh dengan metode itu. Nah, itulah bagaimana penilaian masyarakat. Yang jelas Dilan menghargai regulasi Bawaslu.
Kalau sarung, kerudung itu kan bagian daripada APK, alat peraga kampanye. Sekalipun dikasih merek. Iya, tidak melanggar itu. Tidak melanggar. Tidak. Yang penting harganya di bawah 50.000. Jadi meskipun harganya di bawah 60.000, kalau dia tidak masuk di regulasi itu kayak beras, meskipun harganya 9.000, tapi kan dia melanggar regulasi bahwa itu beras bukan alat peraga. Alat makan. Alat makan. Termasuk pidana pemilu. Bahan makanan ya. Masuk pidana pemilu dia. Kalau ada yang membagi beras meskipun 9.000 harganya. Berarti masyarakat bisa ketika ada sarung tanpa ada capnya, dia pergi jual itu ke penjual beras, ditugas beras, berarti bisa. Tidak ada masalah karena kan yang dibagi sarung. Kalau misalkan dia dapat 2 terus dia mau ganti beras, ya usahanya dia. Salahkah saya seumpamanya? Saya seolah-olah penjual beras. Ya. Tim saya bagikan alat peraga sarung dan ditukar sarung tadi itu ke beras, salahkah saya itu? Sebenarnya tidak ada salah karena kan pada saat pembagian alat peraga itu yang dilihat itu sarung. Tapi kalau misalkan sudah selesai dibagi terus masyarakat pergi ke penjual beras untuk menukar dan ada yang terima, tidak salah juga. Tidak salah ya. Tidak melanggar. Berarti itu bisa dilakukan. Bisa lah. Iya kan Pak Dewan, bisa dilakukan itu. Pak Dewan juga bisa kalau lakukan itu. secara logika saya sangat jauh sekali pikiran saya. Kenapa saya bilang Begitu. Karena sarung kan itu fungsinya banyak Pak, untuk salat. Diberikan sarung itu untuk fungsinya ada, untuk salat, untuk pakai tidur. Tapi orang begini Pak Dewan, tidak bisa juga itu khusus sholatnya ketika lapar. Tergantung masyarakat. Itu kan tergantung dia. Ini masa pandemi begini, COVID begini. Walaupun banyak orang yang di PHK, yang dikeluarkan dirumahkan, itu kan ada cara lain untuk dia bisa melanjutkan hidupnya kembali. Tapi kan susah juga dibawa. Rata-rata kami kurang lebih sudah 700 kali turun dengan Pak Api di lapangan. Memang rata-rata masyarakat itu bertanya-tanya apa yang bisa diberikan kepada masyarakat. Kami sampaikan kalau umpamanya tidak ada regulasi yang membatasi, kami pasti ada yang bisa kami berikan. Tapi karena ada PKPW membatasi dan Bawaslu, sarung aja itu bisa menjadi polemik yang terjadi sekarang. Tapi alhamdulillah dengan adanya tanggapan dari Bawaslu, sarung itu tidak bermasalah. Alhamdulillah kami juga membagikan sarung karena ini musim hujan juga, orang takut kedinginan. Jadi tidak ada masalah sebenarnya. Tapi kalau bagi-bagi sembako memang di luar kewajaran kita, karena itu sudah melanggar apalagi etika main. Karena itu sudah sangat jauh dari pikiran kita. Kalau umpamanya bagi-bagi beras, sembako, kalau dihitung-hitung kan itu biasa satu rumah kan itu sebenarnya kalau satu rumah satu sembako itu tidak masalah barangkali, karena logika juga kalau sembako itu di bawah 40.000, tapi biasa dalam satu rumah itu dapat 5, itu yang ditakutkan itu Pak. Kalau diakumulasi semua itu sekitar 250.000, itu barangkali yang ditakutkan. Tapi ini kan masyarakat tidak berpikir ke situ, berpikir bagaimana perut mereka bisa terisi. Ya, itu problemnya. Ya, itu problem. Tapi kami dari sampai detik ini kurang lebih kami bekerja 3 bulan, kami belum melakukan hal-hal di luar kewajaran yang ditetapkan oleh PKP maupun Bawaslu. Di mana Pak Dewan? Ya, terkait masalah penyelenggara pemilu ini, apakah juga ada hukumnya ketika dia mencoblos surat suara yang tidak hadir pada saat pencoblosan? Saya pikir itu adalah pidana murni kalau dia harus melakukan itu. Sekalipun penyelenggara. Jangankan penyelenggara, orang saja yang mencoblos 2 kali itu pidana. Oh begitu ya. Ini kan hampir bersamaan dengan Pilkada Goa kan? Tagalar tidak kan? Tagalar tidak. Goa Maros. Goa Maros. Berarti kedua sisi kota ini adalah bersamaan. Bagaimana tim Dilan mengantisipasi adanya kecurangan seperti itu, membawa massa pemilih untuk datang ke TPS di Makassar ini? Kalau Dilan persoalan-persoalan begitu sebenarnya mengalir. Dilan nggak mau pusing dengan persoalan-persoalan begitu.
Dilan juga tidak punya antisipasi bagaimana daerah perbatasan Goa Maros itu pemilih masuk, tidak mau pusing. Dilan murni berjuang. Begitu ya. Iya. Jadi Dilan itu selalu berpikir positif terkait demokrasi. Kalau misalkan calon lain juga mau berpikir jelas. Karena saya mengarah ke kalau calon lain juga berpikir kayak Dilan, seharusnya dia berdemokrasi yang fair, jujur. Jadi Dilan tidak ada antisipasi pemilih dari luar apa segala. Dilan itu berpikir positif. Pak Dewan, ini kan ada jempolnya ya, tinta. Bagaimana caranya mengetahui bahwa ini sudah 2 kali, ini belum pernah? Makanya kami menempatkan saksi-saksi kami memang orang-orang lokal. Enggak dari satu daerah ini pindah ke sini, enggak. Memang orang yang di TPS. Jadi otomatis pada waktu ada segerombolan orang yang dibawa untuk membantu penambahan suara di situ, pergerakan massa, pasti kami sudah tahu dan kami sudah antisipasi itu. Pasti akan ribut. Karena dari 2390 TPS memang orang-orang lokal yang berdomisili di tempat pemilihan tersebut, di TPS tersebut, sehingga kalau ada segera ada orang-orang yang tidak berkompeten untuk menusuk, kami pasti akan. Apakah berpengaruh sampai ketika ada kecurangan seperti itu bisa calon wali kotanya didiskualifikasi? Pasti ada aturan yang sudah mengatur itu. Siapa saja yang melanggar aturan tersebut pasti ada penekanan bagi si. Kenapa lihat di Pak Dewan? Bagi si menarik kalau dia bicara. Apalagi Keren. Api Rahman, pasti kami akan komplain berat dan sangat berat sekali pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan kalau umpamanya ada sekumpulan massa yang dibawa untuk memenangkan satu TPS. Dan itu bukan satu saja, otomatis banyak gerakan-gerakan tambahan. Bukan satu TPS, otomatis pikiran-pikiran yang salah itu akan muncul pada waktu dekat-dekat hari H. Dan apalagi kalau dia sudah tahu bahwa dia akan kalah, itu kan kelihatan nanti. 1 minggu dari pemilihan itu sudah kelihatan arah pemenangan itu kentara sekali. Siapa yang jadi pemenang nanti pada waktu tanggal 9 Desember itu. Pemirsa, Ketua Bapilu menginjak kakinya Pak Dewan. Jelas lagi. Kan? Nah, terus bagaimana selaku Ketua Bapilu ini konsepnya memenangkan Dilan itu seperti apa konsepnya? Apakah yang lazim atau tidak lazim? Kan hampir sama semua sebenarnya konsep terkait pemenangan. Kebetulan saya di divisi pemenangan. Jadi kebetulan Dilan kan diusung oleh 3 partai. PDIP dengan konsepnya sendiri, Hanura juga dengan konsepnya sendiri, PKB juga konsepnya sendiri. Cuma ada pembagian tugas di Dilan terkait partai pengusung. PDIP itu khusus membekali saksi, kemudian PKB itu tugas khususnya menyiapkan tim TPS bayangan di 2394 TPS. Kemudian Hanura mengelola jaringan, tetapi saling koordinasi. Ya. Artinya masing-masing struktur partai kita fungsikan di luar jaringannya, karena kan di Dilan itu struktur partainya PDIP jalan, Hanura jalan, PKB jalan, tetapi ada struktur lain yang lebih fanatik. Inilah yang kita sebut jaringan IAS. Jadi Pak Dewan, sekarang ini tidak ada lagi kampanye akbar ya? Tidak ada. Apa dasarnya itu Pak Dewan? Ini kan terkait dengan pandemi aja. Karena kan kampanye sekarang itu hanya maksimal 50 orang. Tidak mungkin kita bisa lakukan untuk kampanye akbar karena kan maksimalnya hanya 50 orang. Hanya 50 orang ya. Berarti memang sudah membatal. Ada juga keuntungannya pandemi ini ya. Semua calon ini tidak ada yang mengeluarkan uang untuk kampanye akbar. Biasanya kan itu yang paling besar ya. Di saat itu. Nah terus terkait masalah Pak Dewan ini saya lihat ganteng sekali. Kalau saya baru bertanya, ditarik nafasnya pelan-pelan dulu. Terus pengaruh kipasan sebelah kanan. Wah, jangan begitu, Pak.
Paul ini. Kalau agak keluar dia, Pak. Pak Dewan sudah beberapa periode dari anggota DPR. Alhamdulillah saya diizinkan sama Allah, diberi amanah untuk 2 periode ini. Iya. Berarti mekanisme atau cara untuk memenangkan suatu calonnya sudah sangat berpengalaman ya Pak Dewan. Pakai beras juga. Alhamdulillah sampai detik ini tangan saya belum tersentuh oleh beras sebutir pun, karena kami melakukan Ada video. kami melakukan gerakan-gerakan tambahan tanpa sepengetahuan dari tim-tim yang lain, artinya secara hati ke hati, dan kami door to door. Alhamdulillah saya pribadi sudah ditentukan untuk berapa suara yang harus kami siapkan. Targetnya seperti di saya, alhamdulillah tim kami. Kenapa? Oh, dibilang itu Bisa. Tim kami kemarin dari terus aja dulu Pak Dewan. Silakan. dia. Kebetulan Saya tadi beliau sampaikan. bahwa api ini tidak ada beras. Tidak ada Minta dapat. tolong bisa diklarifikasi video yang viral itu membagi-bagi beras terus ada simbol-simbol api. Gimana itu? Oknum mungkin tahu. ini ada gerakan-gerakan tambahan dari orang-orang yang ingin menjatuhkan Pak Api, Pak. Bisa saja tim-tim yang lain yang melakukan tindakan-tindakan di luar kewajaran bisa mengatasnamakan calon. Ini membahayakan, Pak. Berarti Oknum. Kami sudah antisipasi itu. Setiap gerakan-gerakan kami turun di setiap sosialisasi, kami sudah menyebarkan orang-orang kami. Takutnya kami sosialisasi, ada orang-orang yang di sekeliling kami dalam melakukan kampanye secara terbuka baik tertutup. Kami sudah siapkan tim yang menjaga. Jangan sampai ada orang-orang di luar kewenangannya untuk melakukan pembagian beras. Dan ini bisa kami di free-kick. Bagaimana tim Anda menanggapi? Tidak. Saya pikir hampir semua kandidat ini akan melakukan kerja-kerja yang betul-betul bagaimana mendapatkan suara maksimal di masyarakat. Walaupun gula cair juga. Itu juga. Ini kan persoalan kalau berbicara beras kan tidak boleh orang bicara bilang tidak ada kan ada video. Kan ada iya. Kalaupun oknum ya kita mau bertanya oknum dari mana, siapa tahu oknum yang melekat. Ini kan seperti itu. Ya cuma sudahlah, ini kan bagian daripada trik masing-masing kandidat bagaimana untuk mendapatkan. Ini kan dua sisi. Ya. Multitafsir lagi nih pertanyaan. Karena yang di tengah sudah setengah mati diinjak kakinya. Sudah setengah mati karena pertanyaannya sudah mulai menjurus. Kalau Dilan gula, pakai gula atau apa? Alhamdulillah sampai saat ini Dilan tidak pernah melakukan hal-hal tercurang. Seke dong kalau gitu. Tidak tahu betul. Tidak menghargai demokrasi dalam bentuk kejujuran. Itulah Dilan. Kerja-kerja karena sosial kan yang dilakukan. 02 sudah viral videonya. Karena masyarakat kalau 01 memang sudah disidik. Ya, silakan Nggak bisa Bapak lah bicara begitu langsung menuduh ke pihak kami, Pak. Pak. Maksud saya ini dengan video yang kami dengan keberatan, Pak. Saya sampaikan, saya bisa lapor Bapak ini dengan video, baik, Pak. makanya saya minta klarifikasi video. Sudah diklarifikasi oleh tim hukum kita. Dan sampai sekarang ini detik, Pak, tidak ada yang artinya kebenarannya di video tidak seperti ada apa? Pak kebenarannya, Pak. Ini kan viral ke masyarakat. Kebetulan saya sama timnya, saya tanya gimana bentuk klarifikasinya. Sudah dijelaskan dari tim hukum kami, dan alhamdulillah Anda kan sudah baca semua sudah viral. Biarkanlah orang yang berkompeten untuk mengurus itu. Iya kan, berarti kan ini kan ranah hukumnya. Yang penyelenggara sudah ada kebetulan juga saya sekarang ditanya. Dilan menyerang Pak karena takut toh. Dilan ditanya adakah juga seperti itu, saya bilang alhamdulillah Dilan tidak pernah seperti itu. Kalau ditanya masyarakat adakah? Kalau Dilan ditanya oleh masyarakat, periksa hatimu, nuranimu. Siapa yang dia pilih nuranimu itu? Alhamdulillah api di situ, Pak. Hati-hatinya. Berarti ketahuan. Berarti Indra kena membaca ya, Pak. Iya, saya tahu. Karena dia ini bekas anggota kami juga, Pak. Dia tahu hanya biasa kebesaran hati dia untuk ke sana, tapi kalau hatinya dia Hanura itu pilih Hanura. Tidak mungkin hati nurani rakyat. Hati nurani. Ini demokrasi kita hargai dengan prinsip. Iya. Jadi hargai demokrasi dengan prinsip nurani. Ya. Bagaimana berdemokrasi yang bagus? Demokrasi menurut saya
bagaimana menjadikan lawan Dikasih beras. mitra. Bukan. Bukan mitra. Oh, mitra. Lawan itu sebagai mitra berdemokrasi. Oh, begitu. Ada mak. Kita kan bersaudara semua ini. Tidak ada sekat. Tidak Tidak ada. ada. Selesai pilwali. Yang Mari penting kita- jangan injak kaki. Jangan jaga. Alumni bicara. Alumni bicara. Iya, iya. Tapi slidingnya Pak. Alumni apa? Jangan terlalu tegas. Iya. Santuy. Berarti tim Adam sekarang tidak menyiapkan juga seragam pajak. Tidak ada. Saya pikir karena kan selama ini memang kami berpikirnya bahwa misalnya kayak di Padani, khususnya di Padani kan ada militansi memang yang melekat sama beliau. Kemudian ditambah dengan gerbong Nasdem yang mungkin kalau kita berpikir secara pemenangan kita tidak ragukan lagi. Faktanya di Makassar dia memenangkan pertarungan pileg kemarin dan mendudukkan kadernya sebagai ketua DPR. Yang kedua, Gerindra adalah partai yang kita tidak ragukan bagaimana cara kerjanya. Saya pikir dua kombinasi partai ini ditambah partai pendukung Gelora dan PBB, termasuk Gelora yang partai besar, yang memang partai baru tetapi rata-rata yang di Gelora itu adalah ex PKX. Kalau ketua tim pemenangan ada Pak siapa Pak Dewa? Biasa apa Iwan Aras. Andi Iwan dan Wawan Aras. Bola-bola katanya. Anda. Kalau bilang siapa ketua tim pemenangan? Yakin Pajalan. Andi Yakin Andi Pajalan. yakin Pajalannya. Kalau Pak Api Haji Andi Erwin. Erwin Aksa. Erwin Aksa. Saya melihat ini ketiga calon ini ketua tim pemenangannya yang paling sering turun saya lihat Erwin Aksa. Karena dia tahu Pak, karena dia tahu akan merubah kota Makassar yang akan lebih baik dari yang kemarin. Menjadikan Kota yang lebih baik. kota lebih baik. Kalau Dilan, bagaimana menurut Dilan? Kalau ketua timnya Dilan itu normal nih Pak, santai orangnya. Tetapi hampir di beberapa kesempatan memang selalu berkoordinasi dengan tim-tim yang ada di kelurahan. Jadi informasi yang masuk ke dia memang langsung dari Korlu. Langsung dari korban Iya. ya. Jadi tidak perlu turun. Nah, kemudian kita koordinir di WA apa segala macam. Kalau tim ada Pak, ketua tim pemenangannya. Kalau tim ada mau jelas Pak. Jelas ketua tim pemenangan kami sudah mengatur semua sistem, tinggal dikasih jalan semua laporan masuk, ketika ada kendala baru dia Dia eksekusi. eksekusi. Wah, luar biasa. Berarti kalau ketua tim pemenangan ini masing-masing ini ada yang di depan layar, ada di belakang layar ya. Kalau menurut Dilan target suaranya berapa? Kalau kita tidak terlalu muluk-muluk, artinya kita biasa-biasa saja. Santuy. Biarkan orang bermain di target-target. Kenapa kau cumi Pak? Kenapa kau cumi tangannya? Kayak misalkan bermain Tunggu di dulu. Kenapa kau cumi tangannya? kayak bermain ada calon Ya. bermain di lembaga survei, Ya. silakan aja. Silakan. Kalau Dilan itu nggak mau bermain di lembaga survei. Jadi tidak ada survei sama sekali Akhir yang menentukan. Dilan itu langsung ke suara TPS. yang konkret ya. Langsung Karena kan percuma juga kita membayar mahal lembaga-lembaga survei, lantas kemudian hasilnya berpolemik. Oh begitu. Maksudnya. Tunggu dulu, kenapa bisa berpolemik? Iya. Tunggu dulu, tim mana dulu? Apa artinya berpolemik? Wih, saya pikir Terkait saya jadi lembaga tidak paham survei. dengan komentar beliau. Karena dua lembaga survei yang dirilis oleh tim Adam itu tidak berpolemik. Saya tidak tahu arahnya kemana ini. Oh begitu ya. Kalau sampai ini jangan ini. Boleh kami bicara? Silakan. Arahnya dari Iya. sini. Dari Ini sini, ya. Jadi kami kemarin memang Jangan ambil alih pembicaraannya orang. dengan Ya karena Pak Kunja kau tanya. survei kami, Makanya tersinggung tahu Pak. survei kami itu bukan ada Pak. Memang di 153 kelurahan, 15 kecamatan itu memang diambil sampel-sampel semua. Dan alhamdulillah suara kami memang signifikan. Dan sampai sekarang ini dari kurang lebih 3 minggu kami naik 11 digit. Luar biasa. 11 digit, 1 digit saja itu Pak susah sekali. Tapi alhamdulillah antusias dari masyarakat untuk memilih Pak Piraman itu luar biasa. Bukan kami yang memberikan dia masukan, tapi dia secara di apalagi di media sosial mereka baca
baca di apalagi di setiap media sosial mereka tahu. Berarti memang lembaga survei sebenarnya juga berguna ya. Ketika dipublish lembaga survei itu, kita bisa melihat di mana kekurangan kita. Sekalipun lawan kita yang membuat suatu lembaga survei, salah satu cambuk untuk apa sih? Nama keras saja kan. Sama keras juga. Nah terus, Dilan, kenapa tidak mau memakai lembaga survei? Itu adalah tolak ukur untuk kita bekerja. Artinya di era sekarang ini, apalagi di Kota Makassar ini, lembaga survei lokal maupun tidak lokal maupun nasional, kepercayaan masyarakat itu sudah kurang Terhadap lembaga survei. Iya. Apa dasarnya? Contoh misalkan polemiknya kemarin itu Polmar sampai dia mau dipenjarakan. Ada paslon yang mau menjarakan, ya kan? Ada paslon yang mau menjarakan ownernya lembaga survei itu. Nggak bisa menyerang kita dong. Enggak, ini bukan Iya. Janganlah. hanya sekedar membaca berita. Jangan mendekat. Ini membaca berita. Lantas kemudian kalau ini berita mau diluruskan ya alhamdulillah. Kemudian Saya potong. ada juga ini, memakai. Ada wadah mengklarifikasi ya. Ini Adama juga kan memakai lembaga survei. Make. Saiful Mujani. Ya kan? Herman Hesse. Herman Hesse. Tetapi kan lembaga survei Herman Hesse ini kan juga track recordnya juga masih dihitung di Makassar. Seperti kasus Takalar, Wajo, kan juga dia salah. Jadi kalau itu yang kita mau jadikan ukuran, ngapain? Masyarakat juga sudah tahu bahwa ada juga lembaga survei yang memang khusus diorder. Begitu. Makanya Dilan langsung ke suara masyarakat, suara warga. Oh begitu ya. Jadi tadi berarti Dilan sama sekali tidak menggunakan lembaga Alhamdulillah. survei. Kalau tim Adama Tetap kita memakai itu. Kalau terkait dengan lembaga survei, tim Adama pasti akan memakai. Karena bukan hanya sekedar untuk mempublish, memperlihatkan bahwa kekuatan kita sekian, bukan. Ya. Tetapi ini menjadi acuan kita. Minum dulu Pak. Iya, Saya siap. mau air putih Pak Dewan. Air putih dulu. Cukup. Sudah supaya kasih dulu tim karena Papi Rama dulu dikasih dulu. Karena agak tegang lagi. Tidak. Begitu disebut Polmar dia agak tegang langsung. Tidak. Iya. Cuma isi lagi naik sedikit. Begitu masuk dua pembahasan tadi yang begitu kita masuk di dua pembahasan itu agak tegang sekali. Sudah ratain begitu. Iya, jadi persoalan beras dengan Polmar. Langsung diinterupsi. Mungkin ada tekanan. Kaki tegang. Masalah tekanan aja ini. Nah, kalau saya berpikir ada bagusnya juga menggunakan lembaga survei. Jadi di Dilan itu tidak menggunakan lembaga survei karena orang yang ada di Dilan itu semua lembaga survei timnya. Kalau memang itu bisa saja. Tuh, jadi di Dilan itu ada beberapa orang yang bekerja di survei jadi tim di Dilan, sehingga ngapain kita mau ngambil lembaga survei? Tapi tim abal-abal. Tidak bisa. Ukurannya di mana? Bahwa itu abal-abal. Bisa duluan. Iya. Teruskan dulu. Jadi biar tidak survei kami di Polmar itu untuk publik tidak menerima salah-salah ini terjadi di untuk Polmar. mengukur tingkat pencapaian suara kami. Alhamdulillah beliau merasa agak risih karena ada barangkali teman kami yang merilis di media sosial sehingga dia merasa agak kecewa dengan apalagi yang sangat rahasia sebenarnya ini barang. Tapi bukan untuk konsumsi publik begitu, bukan. sebenarnya bukan untuk konsumsi publik, untuk mengukur tingkat pencapaian kami. Tapi alhamdulillah sampai hari ini kami yakin tim Api Rahman kami akan jadi pemenang tanggal 9 Desember. Ingat jam 5 sudah ketahuan siapa jadi wali kota Makassar. Insya Allah dengan restu Allah Subhanahu Wa Taala, Pak Api Rahman akan meraih suara yang terbanyak. Luar biasa. Bagaimana Dilan tanggapannya? Kalau persoalan itu kan semua calon mau menang. Iya. Kalau persoalan itu, ini kan tadi yang kita mau klarifikasi Polmarnya. Artinya kalau Polmar kalau Polmar itu enjoy tangani ini, pasti dia tidak lari, tidak tinggalkan Makassar.
Bukan tahu tinggalkan, dipecat. Ini memang. kita minta klarifikasi ke salah satu timnya. Kenapa Polmar Tapi kan tinggalkan? begini, Ya, perlu Putus diluruskan. kontrak. saya hanya Meluruskan membaca ini. media Iya, iya. kan. Mungkin ini salah satu politis. Karena menurut anunya Polmar bukan dia yang mempublish. Ya kan, tapi ada yang publish. Itu menurut dia pada Ya, waktu betul, seperti betul, itu. Ini kan tanda kutip. Yang namanya pilkada itu setan pun bisa dipakai untuk bekerja. Ini Betul saya tidak? tampak. ini bisa dituntut juga nih. Ini bisa dituntut juga nih. Ini namanya tidak fair. Begitu ya. Iya. Karena kan klarifikasinya juga Iya. Polmar ada. Ada tahu. Oh begitu. Tidak serta merta begitu. Iya. Apa klarifikasinya Polmar? Pengembalian duit lah segala macam itu kan Tapi kesannya kami tidak tidak minta bagus. duit, Pak. Kami Ya tak- tapi buktinya dia kembali Buktinya sekarang kembali tidak. kembali lah. Siapa bilang? Di Jakarta dia. Aduh, Kau itu nggak internal boleh, kami, kau kami nggak bisa boleh. tahu. Tidak Ini boleh. dapur kami, Pak, Tidak. nggak bisa kau masuk di dalam. Itu. Dikasih kembali maupun dikasih kembali. Iya. Itu urusan kami. Pada saat Kamu dia nggak bisa. jumpa pers di hotel salah Karena satu hotel jempingannya di terlalu Jakarta. tajam. Ini kan Apa ini? ini berita. Yang ini sudah bagus. Ini sudah. Dan memang harus diklarifikasi itu sebagai tim calon kan. Kalau Dilan juga ada begitu pasti ada Tadi kan saya klarifikasi. sudah jelaskan. Iya. Setan pun kalau bisa Mana setannya, Cil? pakai untuk menangkan. Dia kan betul tidak? Berarti kan ada statement, ada metode dengan cara halus, cara kasar untuk memenangkan calon. Tetapi kan penerimaan masyarakat ini yang agak miring sedikit. Biarkan publik yang menilai Itu. itu seperti. Tapi kan ini ada media yang sudah menjelaskan. Bagaimana, Pak Dewan? Gimana? Terkait tadi masalah Polmar itu, ini kan kita sudah jelaskan, ya kan, terkait masalah kisruhnya. Tetapi kan publik sudah melihat bahwa kondisinya seperti ini. Masa dia bilang lagi bahwa dikasih uang di sana kan? Itu kan kami- masuk dapurnya, jangan kami- masuk dapur. Jangan terlalu kok. jauh mas. sudah- Jadi, kalau jadi tamu di ruang tamu. Sudah baikan, sudah baikan sama Iya. Bang Ed. Iya. Sudah baikan. Alhamdulillah. Tidak ada masalah. Ya. Tapi dari sebelah kanan saya ini Pak terlalu nyerangnya. luar Bukan juga biasa. masalah di sebelah ini bukan. Nyerang. Kita ini kan Bapak hanya mau mendengar. Tadi kan Bapak sudah baca, sudah ada di media, ngapain? Karena mau yang saya baca begitu. Dibuka lagi di sini, tapi alhamdulillah kami sudah hubungan kami sudah baik. Udah dan selesai ya? Sudah selesai dan kami yakin dari 4.981 RT, insya Allah kurang lebih 65% sama kami. Luar biasa. Karena banyak tim di sebelah juga yang mengaku-ngaku Iya. mengaku Iya. punya RT banyak, tapi kita bisa klarifikasi hari ini. Oh siap. Dari 988 RW, alhamdulillah kita juga sangat signifikan untuk dari pemilu 2018 itu RT RW Tidak masih goyang bersama lagi kami. ya. Iya. Nah terus Pak Dewan, Siap Pak. Partai Nasdem terkait masalah pembakaran ambulans di Veteran ini, sampai saya ketika saya selesai podcast ini tidak bisa keluar karena tertutup Veteran di Pak Dewan. Apa masalahnya itu Pak Dewan? Saya pikir saya kurang paham juga terkait dengan oknum itu apa maksud. Ada kisru Ya, ada yang kisru terkait itu. mahasiswa. Tapi kan kita tidak berurusan dengan mahasiswa. Tetapi kejadian itu kita sangat sayangkan. Walaupun sebenarnya cukup sakit juga sih kalau dibakar. Apalagi ini adalah mobil masyarakat, mobil rakyat untuk kegiatan sosial. Tetapi kita tidak memikirkan lagi terkait dengan itu karena alhamdulillah hari ini ada beberapa teman-teman yang mungkin merasa iba, termasuk para bupati yang merasa iba terkait dengan pembakaran itu, menyumbangkan untuk ambulans Nasdem. Alhamdulillah hari ini sudah ready 20 ambulans kemarin sudah penyerahan.
Alumni bicara, kita selalu menciptakan tokoh yang muda. Ada tokoh Dinda Supra sebagai anggota Dewan yang 2 periode, ada Om Paul, Ketua Bapilu 2 periode, ada Pak Dewan dari P3 2 periode. Bagaimana kita hadir di sini untuk menciptakan tokoh-tokoh muda yang akan memimpin Makassar. Amin. Tapi kopi belum habis, Bos. Minum dulu. Minum dulu. Nah, terus Dilan. Iya. Siap. Ini nanti saya mau mewakili IKA alumni semua universitas ingin membicarakan ketika di antara calon wali kota ini saya mau berbicara masalah riset dan teknologi. Karena mahasiswa alumni ini dalam konteks sekarang lebih banyak yang menganggur karena pembatasan pemerintah pusat dalam penerimaan CPNS itu sangat berkurang, kuotanya dikurangi. Selanjutnya publik akan menilai, kita akan lanjut minggu depan masing-masing menaikkan jempolnya berdasarkan dengan nomor urut wali kotanya. Iya. Dilan nomor berapa? 3. 3. P3? 2 dong. Iya dong. Kalau Pastinya selalu yang terdepan nomor 1. luar biasa. Oke, kita lanjut berikut, bro. Tapi kenapa tangannya 2, Bang? Saya begini, bro. Itu bentuk perdamaian. It's not a game, it's a rich thing.